Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafet Rijal di channel S1 Tutorial. Di video kali ini kita akan sharing ya. Sudah lama rasanya saya tidak membuat video. Kebetulan di sini ada motor rekan saya yang ingin minta dicek ya bagaimana kondisi dalam dari bagian CVT-nya, yaitu motor Beat karbu yang bisa disebut motor sejuta umat yang kekuatannya bisa disebut bandal dan tangguh ya dalam segala kondisi dan jalan. Nah, di sini kebetulan kita akan membahas ya terlebih dahulu bagian dari CVT-nya apakah masih bagus atau jelek ya. Untuk proses pembongkarannya mungkin kalian bisa cek di kumpulan-kumpulan video saya ya tentang cara bongkar pasang komponen CVT. Kita hari ini hanya akan melihat saja bagaimana kondisi dari bagian CVT-nya masih bagus atau tidak ya. Jadi intinya kita hanya pengecekan saja. Pertama-tama kita buka dulu ya bagian belakang. Nah, dikarenakan ini kondisinya saya di rumah, jadi menggunakan alat yang sederhana ya. Jadi tidak menggunakan alat-alat yang berat yang khusus lah. Jadi intinya supaya kita bisa membuka bagian komponen CVT-nya saja. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu pada bagian belakang. Kita cek terlebih dahulu ya satu-satu pada bagian dari rumah kuplingnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari bagian rumah kuplingnya adanya kotoran. Nah, untuk kotoran ini bisa disebut wajar ya atau tidak masalah lah, bisa disebut mangkok ini masih bagus karena bagian dari permukaan ini tidak adanya bagian yang tidak rata ya. Jadi ini masih rata lah, jadi masih layak digunakan. Untuk kotor-kotor seperti ini bisa disebut wajar ya. Jadi untuk membedakan yang bagus yang jeleknya itu biasanya dari permukaan ininya ada bagian yang bergerunjul atau tidak rata ya, tetapi untuk mangkok ini rata. Nah, di sini juga ada contoh lain ya dari bagian pinggirnya. Kalau bisa mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya, tapi untuk dilihat dengan fisik mata ini dari bagian mangkoknya udah mulai ada tompel-tompel ya atau permukaan-permukaan yang tidak selaras atau tidak berpenampakan sama. Jadi bisa disebut ini kondisinya masih bisa digunakan, tetapi sudah tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi untuk segi penggunaan masih aman atau masih oke lah. Jadi sistemnya itu penggunaan dengan maksimal ya. Jadi tidak perlu diganti lah ibaratnya. Nah, deketin mas. Lalu ke bagian dari kampas kopling ya. Nah, di sini kita belajar menganalisa ya atau belajar memeriksa apakah sudah aus atau belum atau wajib diganti atau tidak ya. Nah, di sini untuk bagian kampas kopling kita hanya perlu memperhatikan bagian kampasnya juga ya. Hanya bagian kampasnya saja. Kalau tidak, misalkan sini mas. Misalkan kondisi motornya itu keadaan berisik atau ada keluhan berisik, kalian bisa mengecek dari bagian ininya ya. Bagian rumah bambunya di bagian dalam ini. Nah, dengan cara kalian pasangkan lalu putar bannya. Nah, bila kondisi suaranya tidak terlalu berisik atau tidak mengerosok, bisa disebut
ini masih bisa digunakan lah untuk lahar bambunya, dan bagian lahar bambu belah sini dan belah sini masih bisa lah ibaratnya. Nah, langsung ke bagian dari kampas. Nah, untuk analisa saya tentang kampas ini bisa disebut dalam kondisi seperti ini mungkin disebut tebal tidak, dan disebut tipis hampir habis juga tidak. Jadi masih bisa digunakan ya, karena dari permukaan ujung dari kampas sampai plat besinya ini masih ada space lah ibaratnya gitu. Tapi untuk penggantian kampas ini juga jangan sampai ada keausan tipis sekali ya, hingga besinya kena pada bagian mangkoknya ya. Jadi untuk menganalisa ini kira-kira sudah bagian permukaan atas ininya sudah habis lah ibaratnya. Baru kalian ganti. Untuk kondisi kopling ini bisa disebut masih bisa digunakan lah, atau layak digunakan, tinggal dibersihkan saja. Nah, untuk proses pembersihan kapas kopling dan bagian CVT lainnya kalian bisa cek di video-video kumpulan S1 tutorial ya. Mungkin kalian bisa cek juga ya di beranda atau di playlist. Nah, lanjut ke bagian yang depan ya, pada bagian panbel ya, beserta bagian rumah roller dan rollernya ya, dan kipas-kipasnya. Nah, kita akan buka terlebih dahulu ya, menggunakan alat dan kunci yang sederhana. Nah, untuk proses pembukanya kalian bisa diganjal ya menggunakan besi atau plat. Jadi kalian bisa gunakan dengan apa sajalah, yang intinya bisa mengganjal ya. Nah, di sini saya ada contoh alat sederhananya ya, yaitu bos crankshaft ya, atau bagian bos dalam stang seher ini ya. Nah, kalian bisa ganjalkan ini di atas. Nah, untuk penggunaan cara kerja alat kunci ini tidak dianjurkan ya, tapi ini bila mana di rumah atau tidak mempunyai alatnya, ini solusinya ya. Intinya kita supaya bisa terbuka lah, tapi dengan hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka dengan menggunakan kunci ring 22 ya, atau tidak menggunakan kunci shock juga bisa. Nah, kita buka dulu bagian mur-murnya, mur, ring, dan gigi selahan dan kipasnya. Nah, kita lihat bagian dari kipasnya di sini masih layak kita gunakan ya, atau masih bagus ya, cuman kotor-kotor wajar lah. Lanjut ya ke bagian dari gigi starternya ya, yang bersangkutan dengan pinionnya. Di sini bisa dilihat masih bagus lah, karena ini bahannya juga baja, jadi bisa disebut awet lah, masih bisa digunakan. Nah, lanjut ke bagian panbel. Panbel itu adalah pengganti sistem rantai ya, jadi sebagai penyambung dari bagian depan ke belakang. Jadi dia bisa penyambung dari bagian depan ke belakang, sehingga bagian roda belakang bisa berputar ya. Nah, di sini untuk kondisi dari panbel bit karbu ini bisa disebut masih layak digunakan ya. Kenapa saya bisa menyebut masih layak digunakan? Karena di bagian dari gigi-gigi ini belum adanya garisan atau retak-retakan pada celah-celah dalam ini ya. Jadi bisa disebut ini masih layak digunakan, lebih dari 50% lah, jadi masih aman ya. Nah, untuk cara perbedaan yang bagus dan tidaknya bisa dilihat dari garis retak-retakan ya. Mungkin next video kita akan buat ya perbandingan panbel yang bagus dan yang jelek ya, next video lah insya Allah. Nah, di sini lanjut ke bagian pinion starter. Di sini pinion starter ini berfungsi sebagai penggerak sistem starter pada bagian CVT ya, pada bagian ini. Jadi dia menyangkut seperti ini, lalu dia memutarkan sehingga terjadilah proses starter ya. Jadi sebagai penggerak mesin lah, penggerak utama mesin pada bagian starternya ya. Nah, di sini tutupnya ini masih oke, masih bagus, dan bagian pinionnya juga mungkin masih bagus ya.
karena dia tuh masih bisa bolak-balik ya, jadi masih bisa disebut masih bisa digunakan meskipun bagian gigi-giginya ini sudah agak-agak gepeng ya, tapi nggak masalah lah, tidak masalah, masih bisa digunakan. Ya, ini jadi seperti ini ya, ini pada bagian dalam sini, pada bagian dinamo, dan ini pada bagian ini. Nah, jadi masih oke lah. Lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, di sini juga banyak yang masih bingung ya tentang cara mengetahui roller yang masih layak atau tidak ya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan terlebih dahulu bagian ininya dulu lah, bagian dari tutupnya. Nah, dari tutupnya ini jarang rusak atau jarang terjadi keausan, melainkan bagian pisletnya ini atau ganjal dampernya ini, yang 3 ini biasanya yang lebih sering rusak. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa disebut tidak terlalu jelek ya, meskipun ini longgar tapi masih agak rapat gitu. Jadi masih bisa disebut masih oke lah, agak kokoh. Tapi kalau yang sudah jelek itu ketika kita tekan dilepas mudah sekali, nah itu sudah jelek. Jadi ini kondisinya masih oke lah, tidak perlu diganti. Nah, lanjut ke bagian dari rumah roller. Nah, ini rumah roller ini biasanya yang terjadi keausan itu pada bagian landasannya, tapi yang lebih sering terjadi keausan itu pada bagian sini ya, bos dan lubang rumah roller ini. Biasanya itu terjadi keausan seperti menguning ya, atau karatan. Jadi si bos ini dengan rumah ini tidak padat, jadi malah longgar ya, jadi sering terjadi koplak sehingga mengakibatkan suara yang risih atau berisik. Kalau kondisi dari rumah roller beat ini saya rasa masih oke ya, masih bagus. Dari lubangnya ini masih oke, dari bosnya juga masih oke, cuman kotor-kotor saja, dan landasannya juga masih penggunaan wajar, tidak jelek lah, masih bagus. Nah, tidak lain juga dari bagian punggung dari rumah roller ini juga yang sering terjadi masalah ya, entah itu aus atau selip atau licin, atau terjadinya permukaan yang tidak rata ya, atau menggumpal lah. Untuk kondisi ini masih bagus ya, masih oke. Nah, untuk dunia CVT sepeda motor matic itu sekarang lagi zaman-zamannya pemubutan ya. Mungkin next video kita akan bahas tentang pemubutan dari bagian punggung rumah roller ini. Jadi untuk keseluruhan kondisi rumah roller ini masih oke ya, masih bagus. Ini bisa menjadi patokan kalian juga ya, yang saya ucapkan dan yang kalian lihat ini menentukan bagus tidaknya. Nah, di sini ada juga bagian roller ya. Bagian roller bisa disebut masih bisa digunakan sih untuk penggunaan sehari-hari sih, masih wajar. Nah, di sini kalian bisa mengeceknya pada bagian bundaran dari rollernya ya, apakah dia bulatnya masih rata atau ada yang benjol atau yang seperti ini. Nah, ini ada satu ya contoh ya. Nah, ini ada satu contoh Jadi si permukaannya ini lingkarannya tidak rata, melainkan jadi peang atau jadi tidak membulat. Jadi ada si bundarannya ini tidak selaras, jadi ini bisa disebut sudah kurang bagus ya. Tapi yang ini masih bagus, lingkarannya masih sempurna lah ibaratnya ini. Kalau ini lingkarannya sudah terganggu dengan adanya keausan ini. Nah, kita cek juga semuanya ya, ini masih bagus. Kita pisahkan dulu ya yang jeleknya, baru ketemu satu yang jelek. Nah, ini bagus. Nah, ini masih cukup bagus. Nah, yang ini juga masih oke lah, meskipun ada sedikit. Jadi di sini roller ini ya bisa disebut satu setnya itu ada 6, tapi kenapa bisa terjadi keausan salah satu ini?
yang lain bagus, yang satu ini bahkan bisa jauh lebih jelek daripada yang lainnya. Biasanya keausan ini bisa terjadi karena adanya kotoran atau bagian dari permukaannya itu yang kasar atau tidak kotoran yang nyangkut di dalam, sehingga dia bisa bergelinding tidak rata gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini dia naik turun atau tidak dari permukaan ini, entah itu ada batu kecil atau kotoran kecil ya, bisa jadi, sehingga dia aus sendiri. Nah tapi untuk keseluruhan roller ini masih bisa digunakan ya, kalau menurut pendapat pribadi saya ya, meskipun ada satu yang peang, jadi masih bisa lah ya. Kalau bagusnya sih diganti yang peangnya itu, tapi untuk keseluruhan sih tidak masalah lah, masih bisa digunakan. Biasanya roller itu kalau yang ori ya satu kemasan bersama panbelnya satu set, tapi ada juga yang ori yang jualan satu set roller saja ada, panbel juga ada, dan ada juga yang satu set panbel plus roller ada. Nah mungkin cukup sekian ya video dari saya untuk kali ini tentang cara menganalisa atau melihat berbagai komponen CVT yang masih layak atau tidak, atau masih bisa digunakan atau tidak ya. Jadi overall keseluruhan untuk motor Beat Karbu ini masih bisa digunakan ya, cuman kotor-kotor saja, jadi tinggal dibersihkan. Untuk video cara pembongkaran atau pemasangannya kalian bisa cek di kumpulan video saya ya, beserta video cara pembersihannya kalian juga bisa cek ya, atau tonton juga agar kalian bisa memahaminya. Nah untuk keseluruhan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman atau subscriber SH Tutorial yang setia atau selalu menantikan video-video terbaru dari saya. Mohon maaf lahir dan batin ya, kebetulan ini sedang masa-masanya lebaran ya, beres lebaran. Nah di sini kita akan lanjut proses pekerjaan ya, pembersihan. Mungkin saya skip dulu saja untuk cara pembersihannya, kalian bisa cek video lama saya ya, ada juga proses pembersihannya. Nah bertemu lagi dengan saya SH Peterjal channel SH Tutorial. Jangan lupa ya like, share, and subscribe channel ini agar saya semakin termotivasi dan semangat dalam berbagi informasi seputar dunia otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam, salam otomotif, mantap.